萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Dua sinar cahaya melesat dari langit yang jauh. Angin yang diciptakan dari kecepatan tinggi bersiul terus-menerus di udara. Kami sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun, jika kita hanya mengandalkan terbang kita sendiri, ada kemungkinan bahwa kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai wilayah Pil. Namun, kami cukup beruntung. Ada sebuah kota bernama Kota Langit Maple tidak jauh dari tempat ini. Secara kebetulan ada lubang cacing yang mengarah ke tengah dataran tengah di sana. Jika kita mengambil rute itu, kita akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu. Lin Yan, yang memimpin di depan, tiba-tiba memutar kepalanya dan berbicara kepada Xiao Yan. Dua sinar cahaya melintas di langit. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Yang ia inginkan adalah tiba di wilayah Pil sesegera mungkin. Jika dia memperkirakan waktu, dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil selama setengah tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. Namun, Anda harus menyembunyikan penampilan Anda semaksimal mungkin. Setelah masalah dengan Gunung Petir, reputasi Anda saat ini tidak kalah dengan Feng King Air. Selain itu, Anda memiliki apa yang disebut darah esensi Phoenix kuno dalam tubuh Anda. Saya khawatir Feng King Air tidak akan menyerah. Dia akan mencarimu diam-diam. Lebih baik bagi Anda untuk menutupi penampilan Anda sedikit. Lin Yan mengingatkan. Xiao Yan alami tidak menolak saran Lin Yan. Feng Zunze juga telah menyebutkan bahwa dia harus mencoba untuk menghindari konflik dengan suku surga setan Phoenix saat ini. Orang-orang itu bukanlah individu biasa. Jika hubungan mereka memburuk, mereka akan sangat sulit ditangani. Ini terutama terjadi pada prakondisi mereka harus juga berurusan dengan Hall of Souls. Xiao Yan mengambil barang seperti kulit dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas wajahnya. Benda ini mungkin tidak berguna melawan ahli bermata tajam, tapi itu adalah cara yang sangat nyaman untuk menyembunyikan penampilan seseorang. Lin Yan tersenyum dan mengangguk ketika ia melihat Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi penampilan biasa yang dilihat Lin Yan ketika mereka telah bersatu kembali. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke depannya. Garis samar kota besar muncul di ujung pandangan mereka. Ayo pergi. Kami tiba. Lin Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kota yang jauh. Xiao Yan mengikuti di belakangnya. Seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati karena berlari jika seseorang mengikuti pemandangan gunung dan berlari. Meskipun mereka samar-samar dapat melihat garis besar kota, Lin Yan masih harus terbang selama hampir 20 menit atau lebih dengan kecepatannya sebelum kota besar itu secara bertahap muncul di depan mata mereka. Mereka berdua turun dari langit dan berhasil memasuki kota yang disebut Kota Langit Maple. Xiao Yan tidak buru-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya, ia menuju ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu, ia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Jenis-jenis api binatang ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak dianggap bagus. Beberapa bahkan gagal ketika membandingkan dengan api yang teraglomerasi dari Douki. Tentu saja, kita juga harus melihat level dari binatang ajaib. Api monster itu di dalam beberapa monster sihir yang sangat kuat secara alami cukup kuat.
Salah satu contohnya adalah api hitam yang tidak biasa dari Feng King Air. Jika salah satu iblis tua dari suku surga setan Phoenix muncul, itu mungkin bahwa bahkan jika Xiao Yan melepaskan api teratai mengkilap hingga batasnya, dia mungkin tidak dapat menekan pihak lain. Ini adalah celah antara kekuatan mereka. Lin Yan juga cukup terkejut bahwa Xiao Yan sedang mengumpulkan api binatang seperti itu. Namun, melihat bahwa Xiao Yan tidak memberikan penjelasan, dia memilih untuk tidak bertanya. Hanya setelah Xiao Yan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan, Lin Yan memimpin Xiao Yan ke pusat kota langit Maple. Xiao Yan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat kota langit Maple. Dia melihat lubang cacing hitam setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Kemungkinan besar orang hanya bisa menemukan barang spektakuler di dataran tengah. Lubang cacing kota langit Maple dibuat oleh 2 elit Dozun bersama. Ini sangat stabil dan tidak ada badai spasial tunggal yang muncul setelah bertahun-tahun penggunaan. Dengan demikian, lalu lintas manusia di dalam kota langit Maple berada pada tingkat yang tidak ada kota lain dalam jarak 500 km yang bisa dibandingkan dengannya. Lin Yan tersenyum dan berbicara ketika dia melihat cara Xiao Yan yang terkejut. 2 Dozun, tidak heran. Xiao Yan tiba-tiba memahami setelah mendengar ini. Jumlah elit Dozun yang dia lihat selama bertahun-tahun ini dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka pada dasarnya adalah beberapa yang Xiao Yan telah lihat di Gunung Petir beberapa hari yang lalu. Di masa lalu, kekuatan seperti itu benar-benar tidak bisa dicapai dari sudut pandangnya. Ayo pergi. Sudah sangat terlambat. Jika kami menunda lebih lama, lubang cacing akan ditutup untuk hari itu. Lin Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga. Setelah membayar 2 lembar uang tol yang mahal kepada penjaga di depan lubang cacing, mereka berdua berhasil memasuki lubang cacing. Lin Yan mengeluarkan sebuah perahu kecil seukuran telapak tangan sebelum memasuki lubang cacing. Xiao Yan telah melihat benda ini. Sebuah perahu luar angkasa. Itu adalah transportasi yang bisa digunakan untuk terbang melalui lubang cacing. Ketika kelompok Xiao Yan tiba di dataran tengah saat itu, mereka juga telah menunggangi benda kecil ini. Namun, jelas bahwa kualitas perahu ini milik Lin Yan tidak terlalu bagus. Itu tampak sangat sederhana. Harga perahu luar angkasa sangat mahal. Benda ini mungkin tampak sederhana dan kasar, tetapi harganya lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkan tangan saya di atasnya. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya dan mengandalkan membunuh 2 peringkat 6 binatang ajaib untuk mendapatkan 2 juta koin emas. Wajah Lin Yan berubah sedikit merah ketika dia melihat mata Xiao Yan, dan dia segera membela diri. Hehehe, bagaimanapun, beruntung saya berhasil untungnya memasuki gua setelah membunuh kedua peringkat 6 binatang ajaib. Kelincahan teknik Do saya berlatih diperoleh dari tempat itu. Ini mungkin terlihat jelek ketika sedang digunakan, tetapi keterampilan kelincahan ini berada di kelas menengah D. Lin Yan menjadi sedikit terpesona ketika dia berbicara sampai akhir. Sepertinya dia telah mendapatkan cukup banyak dari pertemuan uniknya. Teknik kelincahan apa yang disebut Do ini? Xiao Yan agak penasaran. Dia telah melihat teknik kelincahan Lin Yan. Meski tampak jelek, itu cukup praktis. Langkah menghindari api bebek kelelawar. Lin Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan sedikit malu. Nama kelincahan teknik Do ini tidak memiliki nilai ornamental, sama seperti cara itu digunakan. Ini adalah teknik kelincahan Do yang bagus. Dengan teknik Do kelincahan ini, ada kemungkinan bahwa bahkan sekitar 6 bintang Do Huang tidak akan dapat melukai Anda. Xiao Yan melihat antrean di depan, mengangguk, dan membalas dengan lembut. Langkah menghindari api bebek kelelawar ini juga memiliki metode Qi yang cocok yang dikenal sebagai metode batasi api. Namun, hanya di kelas di tingkat rendah. Hehehe,
Aku bisa mencapai kekuatan ini selama bertahun-tahun ini semua berkat metode kelelawar api ini. Lin Yan bergerak lebih dekat ke Xiao Yan dan dengan bangga tertawa. Xiao Yan juga tertawa ketika dia mendengar ini. Jantungnya segera menghela nafas lembut. Saat ini, mantra api terjebak di kelas di tingkat rendah. Metode Qi tingkat ini mungkin cukup baginya ketika ia berada di kelas Do Huang, tapi sekarang dia telah maju ke kelas Do Zong. Persyaratannya untuk metode Qi juga menjadi lebih keras. Sepertinya dia perlu meningkatkan level metode Qi dengan cepat. Saya akan memasuki wilayah pil dan juga harus menyiapkan beberapa item sesegera mungkin. Yang terbaik adalah saya berlatih skill penciptaan api yang telah saya dapatkan. Jika tidak, api transformasi kehidupan yang tersisa hanya akan mendukung penggunaan saya dari pembasmian api lotus sekali. Ini tidak cukup. Xiao Yan berpikir dalam hatinya. Meskipun dia sudah maju ke kelas Do Zong, satu-satunya kartu truf yang kuat yang dia miliki yang bisa membunuh iblis tua seperti Fei Tian adalah api lotus pembasmian ini. Oleh karena itu, dia perlu mempersiapkan hal ini sebelumnya. Wilayah pil terletak di tengah wilayah dataran tengah. Selain dari menara pil, ada banyak fraksi kuat yang tidak lebih lemah dari paviliun petir angin di sana. Jika dia ingin bertahan di tempat itu, dia akan merasa sulit untuk menavigasi jika dia tidak memiliki beberapa kartu truf. Sementara Xiao yang tenggelam dalam pikirannya, antrean telah mencapai giliran mereka. Mereka berdua melangkah maju dan memasuki lubang cacing besar. Fluktuasi spasial muncul dan keduanya menghilang ke dalamnya. Bagian dalam terowongan ruang hitam gelap memiliki dua dinding spasial yang telah dibuat dari kekuatan spasial di kedua sisi. Jika pandangan seseorang melewati dinding perak putih, seseorang akan dapat melihat kekosongan tanpa akhir di luar. Kegelapan semacam ini tampaknya tidak ada habisnya, menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hati seseorang. Xiao Yan duduk di perahu ruang sederhana dan kasar sementara Lin Yan duduk di depan. Dia tidak setuju menggulirkan perahu ruang saat itu maju. Ada cukup banyak perahu ruang berukuran di sekitar mereka, yang juga dipenuhi oleh sejumlah orang. Dengan begitu banyak orang bepergian, terowongan ruang yang tenang tidak lagi tampak sepi. Ada tawa dan suara-suara mengobrol yang berulang kali ditularkan dari sekitar mereka. Kami akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Anda harus beristirahat dulu. Tidak apa-apa jika saya mengendalikan perahu ini. Lin Yan menoleh dan berbicara ke Xiao Yan setelah kapal luar angkasa berada di jalur yang benar. Xiao Yan tidak menolak tawaran Lin Yan ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan, ia membutuhkan waktu bulan ini untuk berlatih skill keterampilan api. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan dan gulir merah segera muncul. Ada panas yang dipancarkan samar-samar darinya. Ini secara alami skill penciptaan api Xiao Yan telah diperoleh dari lembah api iblis saat itu. Keterampilan penciptaan api lama membutuhkan 3 orang untuk berlatih untuk membentuk api, transformasi hidup. Namun, gulungan ini di tangan Xiao yang telah mengalami banyak perubahan oleh setan tanah tua selama bertahun-tahun. Tidak hanya tidak membutuhkan 3 orang, tetapi api mengubah kehidupan yang terbentuk tidak akan lagi menguras daya hidup di dalam tubuh seseorang. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan skill aslinya. Setidaknya, bahkan Xiao Yan akhirnya terkejut dengan kemampuan setan tanah tua. Meningkatkan teknik Dou bukanlah tugas yang mudah. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritualnya juga masuk. Sejumlah besar informasi segera melonjak dalam pikirannya. Informasi ini secara alami adalah metode pelatihan yang sebenarnya dari skill penciptaan api ini. Sementara Xiao Yan telah menutup matanya dan mempelajari teknik keterampilan penciptaan api, kapal luar angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan, terbang menuju ujung terowongan luar angkasa yang sangat jauh.
pintu keluar menuju ke tengah dataran tengah, wilayah yang memiliki daya tarik yang lebih besar dari wilayah utara. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.